Kejutan bagi penerima program sembako BPNT. Mulai hari ini, BPNT reguler kembali disalurkan secara tunai melalui kantor pos secara resmi di awal bulan Januari 2023. Bagaimana berita lengkapnya? Simak terus informasinya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga awal tahun ini menjadi pembuka jalan kebaikan-kebaikan. Dan semoga saja tetap sehat semua sepanjang tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kami dapat kabar dari PT POS terkait undangan pencairan program sembako Rp600.000 yang akan dicairkan melalui PT POS. Nah, di sini saya sebagai SDM pelaksana bansos di daerah turut diminta berpartisipasi dalam rangka penyebaran undangan pencairan dari PT POS sesegera mungkin. Nominal bantuan yang tertera dalam undangan adalah Rp600.000. Ini berarti adalah pencairan 3 bulan dari program sembako yang dicairkan melalui PT POS ya teman-teman. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini pencairan program sembako baik yang disalurkan melalui kartu KKS teman-teman maupun secara tunai lewat pos nilainya tetap sama yaitu Rp200.000 per bulan. Nah karena ini jumlahnya Rp600.000 berarti alokasi untuk 3 bulan. Lantas apakah ini berarti penyaluran program sembako pada bulan Januari ini adalah merupakan alokasi program sembako tahun 2023? Mari kita cek ya teman-teman, karena pencairan kali ini tidak atau belum serentak dan hanya dicairkan oleh sebagian kecil penerima manfaat. Baik, sebelum kita menelusuri lebih jauh informasi ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, langsung di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi berita terbaru yang aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Berapa besar bantuan program sembako tahun 2023? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, untuk kepastiannya berapa besaran jumlah nominal per bulan? Hingga kini Kementerian Sosial belum memberikan info resminya. Bila skema bantuan penyaluran yang sama di tahun 2022, maka penerima BPNT 2023 akan mendapat dana sebesar Rp200.000 yang cair setiap bulan. Nah teman-teman, sebagai catatan ya, dana tersebut bisa saja diberikan secara tunai kepada penerima ataupun dalam bentuk sembako, mengingat dengan apa yang sudah tersalurkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa BPNT 2022 sempat dicairkan dalam 2 cara, yakni pencairan secara tunai dan non-tunai dalam beberapa periode yang berbeda dalam setahun. Nah, maka dari itu, hal ini kemungkinan dapat terjadi pada penyaluran BPNT 2023 terkait skema penyalurannya. Namun, berapapun jumlahnya dan cairnya dimanapun nanti cairnya, sepanjang 2023, ya kita patut mensyukurinya ya teman-teman. Ini dikarenakan bansos BPNT merupakan salah satu bansos reguler dari Kementerian Sosial yang dicairkan sepanjang tahun seperti PKH dan PBI BPJS Kesehatan. Jadi sangat menggembirakan tentunya bahwa program sembako ini resmi dilanjutkan pada tahun 2023 sebagaimana keterangan resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilansir dari setkap.co.id. Beliau menyampaikan bahwa anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar 470 triliun, diantaranya melalui Kementerian Sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dan program sembako bagi 18,8 juta KPM. Artinya bansos sembako 2023 akan disalurkan oleh pemerintah kepada 18,8 juta penerima. Namun ada ketentuan dan kriteria khusus yang bisa mendapat bantuan ini.
Nah, teman-teman, terkait dengan penyaluran program sembako di awal bulan Januari ini, dan kebetulan kami diminta untuk berpartisipasi dalam penyebaran undangan setelah kami menganalisa bahwa penerimanya adalah penerima baru atau KPM baru dari BPNT. Dan kembali setelah melihat dan memeriksa undangan yang disebarkan, ternyata merupakan rangkaian penyaluran bantuan program sembako 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember yang memang disalurkan melalui PT POS. Nah, teman-teman, terkonfirmasi bahwasanya penerima program sembako ini yang cair mulai kemarin dan beberapa hari ke depannya adalah merupakan KPM baru dari program sembako untuk kuota penggenapan 18,8 juta KPM program sembako. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok sampai sekarang masih ada penyaluran alokasi tahun 2022 kemarin? Nah, teman-teman harus memahami bahwa dinamika data penerima bansos itu berubah-ubah setiap bulannya. Ada yang dikeluarkan dari penerima bansos karena berbagai sebab. Misalnya, karena meninggal dunia, menjadi pekerja migran dan tinggal di luar negeri, lalu tidak ditemukan di alamatnya. Atau bisa jadi sudah sejahtera atau penyebab lainnya karena menolak bantuan sosial. Nah, karena adanya KPM-KPM yang tidak lagi menerima bansos karena tercoret dari berbagai penyebab, tentunya kuota penerima menjadi terbuka untuk masuknya peserta baru. Nah, saat ini yang disalurkan adalah penggenapan kuota. Bisa jadi pesertanya adalah KPM yang baru yang ada di DTKS, atau bisa jadi penerima PKH murni yang selama ini hanya menerima bantuan PKH saja. Namun, pada kebijakan penggenapan ini akhirnya turut menerima bantuan sembako untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2022. Nah, jelaskan teman-teman, jadi kira-kira kapan BPNT periode Januari 2023 cair? Apakah nantinya berupa uang tunai atau berupa barang? Nah, teman-teman, meski belum diketahui secara pasti, namun bisa diperkirakan dana bagi penerima BPNT 2023 bisa diprediksi. Terkait apakah BPNT 2023 berupa uang atau sembako, dari kabar yang dihimpun akan sama seperti penyaluran sebelumnya. Apabila dengan skema penyaluran yang sama, maka penerima BPNT 2023 akan mendapat dana sebesar Rp200.000 yang cair setiap bulannya. Nah, sebagai catatan, dana tersebut bisa saja diberikan secara tunai kepada penerima ataupun dalam bentuk sembako. Mengingat dengan apa yang sudah disalurkan pada tahun sebelumnya, bahwa diketahui BPNT 2022 sempat dicairkan dalam 2 cara, yakni pencairan secara tunai dan non-tunai dalam beberapa periode yang berbeda dalam setahun. Maka dari itu, hal ini kemungkinan dapat terjadi pada penyaluran BPNT 2023 terkait skema penyalurannya. Seperti yang dilaksanakan tahun sebelumnya, bantuan pangan non-tunai akan diterima hampir bersamaan atau bisa juga secara bersamaan dengan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, teman-teman, pada tahun 2023 ini, kedua bantuan tersebut akan disalurkan dalam 4 tahapan berbeda, yakni tahap 1 di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian tahap 2 bulan April, Mei, dan Juni, tahap 3 pada bulan Juli, Agustus, dan September, dan tahap 4 pada bulan Oktober, November, dan Desember. Adapun data penerima manfaat bantuan sosial ini dapat secara langsung dicek di situs resmi milik Kementerian Sosial atau situs resmi lain yang juga berkepentingan pada penyaluran bantuan sosial ini. Maka, untuk memastikannya, penerima manfaat diharapkan dapat memeriksanya secara langsung melalui tautan cekbansos.kemensos.go.id. Nah, bagaimana metode penyaluran bantuan program sembako di tahun 2023? Untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT ini sendiri akan dilakukan dengan metode berbeda. Nah, cara pertama akan menggunakan metode transfer langsung pada rekening himpunan bank milik negara, yakni Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Nah, cara kedua, penyaluran akan dilakukan melalui PT POS Indonesia dengan undangan pencairan bantuan sosial yang dikirimkan langsung pada penerima manfaat.
Dua metode ini juga digunakan dalam periode penerimaan bantuan sosial terdahulu dan terbukti cukup efektif. Nah, teman-teman, untuk bantuan pangan non-tunai sendiri, besaran bantuan yang akan diterima adalah sekitar Rp200.000 per bulannya. Namun, bantuan ini diterima setiap 3 bulan sekali, sehingga saat pencairan penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp600.000. Secara kumulatif dalam periode setahun, penerima manfaat akan mendapatkan total bantuan BPNT sebesar Rp2.400.000. Jumlah yang cukup lumayan ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Like dan share bila video ini bermanfaat. Silahkan memberikan tanggapan dan komentarnya serta pertanyaan yang relevan di bawah kolom video. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.